Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan filter XML dalam mengolah data ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Excelnya. Nah, di sini saya siapkan sebuah data seperti ini dan kita akan gunakan sebuah rumus filter XML untuk mengolah data ini ya. Nah, untuk rumusnya sendiri mulai ada di Excel 2013 ke atas ya. Nah, bagi teman-teman yang masih menggunakan Excel 2010 ke bawah itu tidak ada rumus filter XML. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan ini silahkan update ke Excel terbaru ya. Nah, untuk sintaks dari rumus filter XML itu seperti ini. Jadi tulis sama dengan dituliskan filter XML dalam kurung nanti isian yaitu berupa XML dan juga expect. Nah, XML sendiri itu adalah XML yang kita inputkan dan expect adalah cara kita mengambil datanya. Nah, untuk menggunakan rumus ini tentu kita harus punya data XML ya. Sedangkan di sini kita punya data seperti ini. Nah, untuk XML itu seperti ini. Jadi di sini ada note, itu adalah heading judulnya, kemudian di sini ada tag pembuka dan tag penutup. Di tengah-tengahnya ada data. Itu sama ya, tag pembuka, tag penutup dan di tengah-tengah ada data. Terakhir ditutup dengan tag penutup untuk judul ini. Nah, ini adalah format XML yang harus kita ketahui sebelum kita menjalankan rumus tadi ya. Jadi untuk datanya harus seperti ini, ada tag pembuka, tag penutup dan juga ini tag pembuka, tag penutup dan di tengahnya ada data. Jadi langkah pertama untuk menggunakan rumus ini adalah kita harus mengubah data ini menjadi data XML. Nah, untuk mengubahnya cukup mudah, kita bisa gunakan rumus atau function substitute ya. Jadi di sini saya tuliskan dulu untuk mudah ya. Jadi nanti kita akan buat seperti ini. Jadi di sini ada A itu untuk judulnya ya, kemudian ada B untuk tag datanya, ditutup dengan tag penutup B dan juga ditutup dengan tag penutup A. Dan tengah-tengah nanti di sini ada X atau datanya ya. Nah, kita akan bahas seperti ini. Jadi tag pembuka, tag penutup, di sini ada datanya X. Jadi kalau misalkan ini kan baru satu ya. Jadi kalau misalkan ada dua data, berarti di sini ada B lagi seperti ini, dan penutup B. Di sini ada X juga ya untuk data keduanya. Berarti ada X, penutup B, B dan X penutup B. Nah, itu untuk datanya seperti ini. Jadi ini kita bahas seperti ini dulu. Nah, di sini ada X ini mewakili datanya, berarti yang ini ABC, dan ini yang kedua X ini mewakili 1 2 3 ya, dan seterusnya. Berarti ini tengah-tengah ada spasi, ini spasi ya, tengah-tengah ada spasi. Di sini ada plus B dan juga ada garis miring B dan juga ada B. Nah, berarti kita akan rubah si spasi ini menjadi garis miring B dan juga B ya. Mesti di sini rumusnya adalah sama dengan substitute teksnya ini, kemudian kita ubah spasinya menjadi seperti di bawah ini ya, yaitu garis miring B dan juga tag B, pembuka B ya. Nah, seperti ini. Jadi yang ini ya. Nah, ini kemudian tutup dan enter. Nanti seperti ini di ABC, penutup B, pembuka B 1 2 3, penutup B, pembuka B dan seterusnya. Nah, tinggal kita tambahkan yang ini, yang A, B dan juga penutup B dan A di ujungnya ya, di sini dan juga di sini. Nah, untuk itu bisa tambahkan juga langsung seperti ini. Misalkan di sini tambahkan dengan A dan juga B untuk pembukanya ya. Tambah dan di sini juga penutup dengan dan, tutup dengan penutup B dan penutup A. Di sini tanda kutip ya kurang. Oke, enter. Nah, di sini sudah kita memiliki data XML. Di sini ada A, B dan ditutup dengan B dan A. Ini untuk XML-nya ya. Nah, untuk XML sudah dapat, tinggal kita gunakan rumus filter XML. Di sini tambahkan filter XML, kemudian koma, expect-nya kita isi dengan lokasi yang akan kita ambil. Nah, untuk lokasinya atau node-nya kita fokus ke yang B saja. Untuk A-nya bisa diabaikan, jadi kita fokus ke yang B-nya. Untuk mengambil semua node atau mengambil semua data, teman-teman tinggal tambahkan di sini garis miring 2 kali dan tuliskan node-nya yaitu berupa B ya, yang B-nya ini. B, kutip lagi dan enter. Dan ini akan mengambil semua node. Di sini terlihatnya 1 ABC, tapi ini adalah array. Jadi kita ambil semuanya. Untuk melihat semuanya, teman-teman bisa klik F9. Jadi arahkan kursor ke sini lalu klik F9. Nanti akan terlihat datanya ya, ada ABC, 03, DE, 456 dan seterusnya. Ini untuk data array-nya dari hasil dari filter XML tadi. Nah, itu untuk mengambil semua node. Selanjutnya yang kita bisa lakukan dalam filter XML ini adalah mengambil berdasarkan posisi ya. Itu yang paling umum, yaitu mengambil berdasarkan posisi. Nah, untuk mengambil berdasarkan posisi, teman-teman bisa masukkan sebuah function yaitu position. Di sini teman-teman tambahkan sebuah function yaitu diawali dengan tanda siku seperti ini ya, tanda siku seperti ini. Tuliskan posisinya apa, misalkan position, kurung muka tutup, lalu sama dengan diisi dengan posisinya berapa. Misalkan saya akan ambil posisi kedua, berarti ditulis 2, tutup lagi seperti ini, lalu enter. Akan menghasilkan
123 ya. Ini 123. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengambil posisi keempat, tinggal di sini ganti dengan 4. Dia akan mengambil yang 456 ya, 456. Jadi 1 2 3 4, 456. Ataupun yang ke-9 tinggal tuliskan di sini 9. Akan mengambil yang XZ. Nah, itu dengan position ya. Nah, ingat untuk function di sini sifatnya case sensitive. Jadi jika teman-teman tuliskan awalnya besar, misalkan seperti ini, itu tidak akan dikenali ya. Misalkan P-nya besar seperti ini, position P-nya besar, itu tidak dikenali. Akan value ya, akan error. Karena di sini sifatnya case sensitive. Semua fungsi ditulis dalam huruf kecil, tidak ada huruf besar ya. Jadi harusnya P-nya kecil. Nah, seperti ini, position. Kita tarik ke bawah, di 9 semua ya, tarik ke bawah. Nah, maka di bawah akan error karena di sini tidak ada posisi ke-9. Di sini hanya ada posisi ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hanya 7 saja ya. Oke, kita akan ambil lagi posisi kedua misalkan. Enter. Kita tarik ke bawah, maka sini adalah 1, 2, 3, DFS dan ABC ya. Nah, itu posisi kedua. Nah, untuk posisi juga bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi langsung ya, seperti ini. Dihapus langsung ke 2. B tanda setiku 2. Ini juga sama akan mengambil posisi kedua ya. Nah, 1, 2, 3, DF dan ABC. Misalkan kita ganti menjadi 3, itu juga sama. DF yang ini dan 456 bawahnya ya. Nah, itu untuk position ya. Lengkapnya saya akan buka di PowerPoint. Nah, ini ada beberapa function yang kita bisa gunakan dalam Pinterest XML ya. Tadi kita sudah coba yaitu function position, yaitu yang ini. Atau juga kita bisa gunakan yang ini, langsung posisinya ya berapa. Misalkan posisi kedua langsung tanda siku 2. Itu untuk function. Selanjutnya ada number, last, content dan lain-lain ya. Kita akan coba satu-satu. Misalkan yang kedua number, kita akan coba ya dengan number seperti apa. Kita kembali lagi ke Excelnya. Nah, agar lebih terbayang, di sini saya akan langsung ke contoh kasus ya. Misalkan di sini ada kasus seperti ini. Mangga segar 500 kantong, semangka 900 kg, durian khas Kalimantan 170 buah. Nah, di sini kita akan ambil adalah angkanya saja. Misalkan di sini adalah 500, 900 dan 170. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya itu tidak beraturan ya. Di sini posisi ketiga, di sini posisi kedua, dan di sini posisi keempat. Jadi kalaupun menggunakan position yang tadi itu tidak akan bisa ya karena posisinya tidak teratur. Nah, salah satu fungsi dalam Pinterest XML itu bisa gunakan yang namanya number. Jadi kita akan ambil berdasarkan datanya berupa angka. Nah, contohnya seperti ini kita akan gunakan ya untuk mengambil angka dari sini dengan Pinterest XML. Kita copy saja dari sini ya untuk rumusnya biar lebih mudah. Kita ambil di sini. Nah, di sini kita sudah ubah si data ini menjadi XML, yaitu yang ini dengan substitute ya. Selanjutnya kita akan ambil angka ini dengan number, yaitu B, fungsinya berupa number, kemudian kurung muka, kurung tutup sama dengan titik. Nanti akan menghasilkan angka yang pertama ditemukan. Jadi di sini ada 500, langsung menghasilkan 500. Kalau tarik ke bawah, dia akan menghasilkan 900 dan juga 70. Nah, itu untuk contoh kasus pertama ya. Kita bisa ambil berdasarkan function number. Nah, ingat di sini functionnya itu case sensitive, harus kecil semua. Kalaupun besar nanti akan error ya. Number besar dia akan error. Harus kecil. Nah, di sini ada contoh kasus kedua. Misalkan hasil dari harapan adalah 6. 6 ini diambil dari sini. Ini jumlah angkanya ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi kita akan ambil angka di sini dan dihitung. Kalau misalkan ini kita copy ke bawah, ini copy ke sini, ya akan error ya, pen value, karena di sini pemisah rumusnya atau pemisah datanya adalah tanda koma. Jadi kita ubah dulu, di sini pemisah rumusnya bukan spasi ya. Ini ganti dengan koma. Jadi di sini spasi ganti dengan koma, lalu kita enter. Nanti akan menghasilkan 412, yaitu angka pertama ditemukan, yaitu yang ini, pasti 2. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, di sini kita lihat datanya dengan F9, itu akan menampilkan angka 412, 13 dan seterusnya ya. Ini angka-angka semua dan mengeliminasi data sakit ini. Ini teks, jadi dia akan dihilangkan. Yang tampil di sini adalah angka saja ya. Untuk menghitung jumlahnya, kita bisa gunakan rumus count untuk menghitung angka ya. Jadi di sini tinggal tambahkan count dalam kurung, lalu enter ya. Dia akan menghasilkan 1 karena di sini dia berupa array. Kalau di enter itu tidak akan menghasilkan array juga. Nah, untuk menghasilkan array, teman-teman harus tambahkan di sini Ctrl Shift Enter ya. Ctrl Shift Enter. Baru akan menghasilkan array. Jadi hasilnya 6 sesuai dengan yang diharapkan. Ini itu menghitung angka di sini. Oke, selanjutnya untuk yang bawah tinggal ditarik ke bawah ya. Ini akan menghasilkan angka 8. Yaitu yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi akan menghitung jumlah misalkan ini hadirnya ya. Nah, seperti itu. Itu contoh untuk number. Selanjutnya kita masuk ke contoh lain. Di sini ada
Nah, di sini ada contoh seperti ini, itu ada mangga segar kodenya ini, semangka kodenya ini, dan seterusnya. Nah, kalau tadi kan kita bisa gunakan position ya, yang tadi di sini posisinya berapa. Nah, kalau di sini kita tidak bisa gunakan position karena posisinya tidak beraturan. Misalkan di sini yang keempat, ini yang kedua, ini yang keempat. Jadi tidak beraturan ya. Tapi kita bisa mengambil berdasarkan data yang terakhir. Misalkan ini kan terakhir, yang terakhir dan juga yang terakhir. Nah, untuk mengambil data terakhir dalam filter XML, kita bisa gunakan fungsi yang namanya last. Nah, untuk rumusnya sama itu tadi ya, kita copy dari sini. Kita copy dari sini. Kita simpan di sini. Rumusnya filter XML ini mengubah data ini menjadi XML sampai sini ya. Nah, di sini fungsinya B, kita tambahkan fungsi mengambil dari terakhir yaitu dengan last. Jadi teman-teman tinggal tambahkan di sini last kurung muka penutup dan enter. Nah, dia akan mengambil data terakhir dari urutan data ini ya. Ini menghasilkan TS23145 seperti ini. Untuk yang lainnya tinggal tarik ke bawah. Maka menghasilkan 122 TS122. Itu untuk kelas ya. Nah, di sini ada contoh kedua. Untuk datanya masih sama tadi ya, kita akan ambil juga hasil yang sama yaitu TS23145, tetapi posisinya tidak terakhir. Ini kalau ini kata copy ya ke bawah ke sini, dia akan menghasilkan kata oke. Karena yang terakhir adalah kata oke ya. Yang kita inginkan adalah data yang ini TS23145. Jadi untuk data seperti ini kita bisa gunakan operator matematika. Jadi misalkan di sini last, tinggal kita tambahkan atau minus dengan 1. Jadi kita akan lakukan last tapi di minus 1 atau satu data sebelum terakhir. Enter, dia akan menampilkan TS23145. Itu untuk kelas min 1 ya, kelas min 1. Ataupun jika teman-teman datanya dua data terakhir dari terakhir ya, dua data dari terakhir, itu bisa gunakan min 2 dan seterusnya. Tarik ke bawah, akan menghasilkan TS23145. Nah, itu contoh last ya. Nah, selanjutnya ada juga contain. Nah, contain itu misalkan seperti ini. Tadi kan last untuk posisinya tetap ya di ujung terus. Nah, untuk contoh kasus sekarang itu kodenya dia tidak beraturan kembali, ada di terakhir, ada di kedua, ada di keempat dan seterusnya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya contain. Contain ini misalkan kita akan ambil yang mengandung kata tertentu. Itu untuk contain ya. Untuk rumusnya seperti ini. Kita copy dulu dari sini ya. Agar tidak terlalu panjang, kita copy dari sini. Kita simpan di sini. Untuk awalnya sama ya, filter XML ini mengubah data B4 menjadi data XML sampai sini, dan ini fungsinya untuk mengambil data expect-nya ya. Ini expect-nya yaitu B, kita isi dengan contain. Nah, kita isikan contain titik koma, kita isikan konten apa. Misalkan di sini kodenya mengandung kata TS ya, ini ada TS-nya, ini ada TS-nya, ini juga ada TS-nya. Berarti konten TS dengan tanda kutip sekali, isikan TS. Kutip lagi, lalu enter. Ini error value, kita lihat. Di sini konten ya, tanpa konten tanpa T. Enter. TS2314. Jadi mengandung kata TS. Dan ini fungsinya adalah B konten TS itu adalah mengambil kata yang mengandung kata TS ya. Nah, ini juga sama ya. Di sini juga case sensitive. Jadi kalau misalkan teman-teman tulis TS-nya kecil seperti ini, TS, nah maka akan tidak ditemukan karena tidak mengandung kata TS kecil ya. Kalau misalkan di sini ada TS kecil seperti ini, TS 1234, baru dia temukan TS 134. Jadi bukan TS yang besar ini. Jadi perhatikan di sini case sensitive. Kalau misalkan di sini yang besar, baru akan menemukan TS yang ini 123145. Untuk yang lainnya tinggal ke bawah. Nah, dia akan menemukan kata yang mengandung kata TS, yaitu yang ini 122 TS 12. Ini juga sama 2344 TS 1. Jadi kata yang mengandung kata TS. Nah, itu untuk konten ya. Hati-hati di sini tulisannya harus sama dan juga harus perjelas semua. Itu TS. Selanjutnya ada start with. Nah, start with ini jika misalkan datanya sama tadi beraturan tapi diawali dengan kata di sini ada GG ya. Ini salah, harusnya ini ada GG 2345. Ini juga sama ada GG 2. Dia juga ada GG 44 TS 1 ya. Nah, ini yang saya harapkan. Nah, di sini kita bisa gunakan yang namanya start with. Sama seperti tadi ya, tinggal copy dari sini. Kita copy, simpan di sini. Yang konten kita ganti dengan start with. Start pakai S, strip with TS atau GG ya, start with GG. Error, kita lihat lagi. Oke, node-nya hilang, harusnya di sini ada B untuk node ya, kemudian huruf siku start with. Nah, seperti ini. Jadi kita akan ambil data yang diawali dengan kata GG ya. Kita tarik ke bawah, akan menghasilkan GG
GG23, GG2T, GG44 yang itu ini. Nah itu untuk start with, jadi diawali dengan kata GG. Nah selanjutnya untuk end with itu tidak ada ya, karena di Excel ini menggunakan XML versi 1.0. Jadi untuk end with-nya agak panjang seperti ini. Jadi untuk di Excel tidak ada end with, penggantinya adalah gunakan substring. Substring string length dikurangi string length sama dengan X. Ini untuk data ataupun kata yang diakhirinya dengan apa. Itu untuk end with ya. Jadi agak panjang seperti ini. Selanjutnya ada fungsi yang namanya preceding. Nah, preceding ini digunakan untuk mengambil data yang double. Jadi yang tidak unik ya. Misalkan di sini ada 456 di 2 kali, berarti kita ambil yang 456-nya. Di sini juga data 635, di sini sama 635, kita ambil yang 635-nya. Berarti kita akan ambil data yang double-nya. Nah, di sini juga kita bisa gunakan rumus filter XML. Oke, kita copy saja di sini. Kita copy. Sekarang di sini ya. Oke. Nah, di sini ada filter XML, kemudian di sini ada pengubah data ini menjadi XML ya. Nah, perhatikan di sini tidak menggunakan spasi, tapi menggunakan koma. Berarti di sini spasinya kita ganti dengan koma. Nah, seperti ini dengan koma. Di sini dengan preceding untuk mengambil data unik ya. Jadi kita ganti start with-nya dengan preceding. Dan di sini tidak menggunakan tanda kurung, tapi langsung ini ya. Tik 2. Nah, seperti ini tik 2 bintang sama dengan titik. Nah, dia akan mengambil data double dari data ini. Oke, enter. Maka menghasilkan 456 ya. Itu ya ini 456 karena dia double. Yang lainnya unik tidak ditampilkan. Nah, itu untuk mengambil data double dengan preceding ya. Tarik ke bawah. Dia akan menghasilkan 635 karena di sini 3 kali 635-nya. Nah, kalaupun kita mau menghitung berapa kali double-nya, kita bisa gunakan rumus count ya. Tinggal di copy ke bawah. Kita copy. Tinggal ditambahkan di sini rumus count untuk menghitung jumlah data double-nya berapa. Count dalam kurung seperti ini. Kalau enter dia akan menghasilkan 1 ya. Nah, ini kan array, kita harus menekan Ctrl Shift Enter ya. Ctrl Shift Enter. Hasilnya juga sama 1 ya. Karena di sini datanya hanya 2, berarti ini akan mengambil 1 saja. Nah, untuk masukkan 2, di sini tinggal tambahkan +1, yaitu +1 Ctrl Shift Enter. Baru menghasilkan kata 2 ya. Yang bawahnya tinggal ke bawah. Maka menghasilkan 3. Jadi count hasil dari filter XML dari fungsi preceding ditambah 1. Nah, itu untuk mengambil jumlah yang double ya dari data ini dengan filter XML. Nah, sebenarnya masih banyak lagi fungsi lain yang belum saya jelaskan ya, seperti substring, string length dan lain-lain. Jadi teman-teman silahkan googling ataupun baca-baca kembali tentang fungsi yang ada dalam filter XML. Karena masih banyak sekali fungsi yang bisa kita tambahkan di expert ini. Jadi datanya ini expertnya ya. Mungkin untuk video kali ini saya cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga di share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.